Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semoga saudara-saudaraku tutur kabeh berbahagia. Ya nyantai sambil menikmati kopi, minum kopi. Monggo saudara-saudaraku minum kopi. Saudara-saudaraku kali ini tentang orang-orang yang berserah diri. Orang-orang yang menyerahkan dirinya, menghantarkan dirinya, memasrahkan dirinya, memberikan kembali dirinya kepada Allah. Artinya bahwa orang-orang yang menyerahkan dirinya itu adalah orang yang benar-benar sudah hatinya bergetar. Sudah bisa merasakan Allah. Artinya hatinya ini sudah diisi, ya. Hatinya ini ditempati hanya Allah, ya. Akhirnya berpengaruhnya begitu besarnya hatinya ini merasakan Allah. Akhirnya dirasakan Allah. Orang-orang ini yang menemukan kesadaran dirinya. Artinya bahwa dia menemukan kebahagiaannya, sudah menemukan kebahagiaannya pada Allah, ya. Artinya kalau sudah kebahagiaannya pada Allah, Allah ini sudah menjadikan segala-galanya. Tidak ada kebahagiaan selain Allah yang dirasakan, karena dia sudah merasakan sendiri, ya. Hatinya ini sudah dipenuhi oleh Allah, ya. Sehingga ya itulah yang dirasakan di dunia, ya, dirasakan hanya Allahnya. Nah, disitulah kebahagiaan, ya, manusia. Yang dirasakan cintanya Allah, karena Allah sudah memenuhi hatinya. Jadi hatinya itu hanya diisi oleh Allah, sehingga dia merasakan cintanya, merasakan sayangnya, merasakan kemurahannya, merasakan kebaikannya, merasakan segala-galanya lah. Nah, orang-orang yang merasakan ini bukan karena katanya, dia merasakan sendiri bahwa kalau Allah Maha Kuasa, kuasanya menggetarkan, ada di dalam hatinya, ya. Tidak dia mengetahui karena pengetahuan, tapi dia mengetahui karena merasakan. Kuasanya benar-benar menggetarkan, kuasanya ini benar-benar ada di dalam hatinya, sehingga kuasanya inilah yang mengatakan kepada kehidupannya, memainkan pada kehidupannya, begitu pun kehendaknya, hubungannya semuanya, ya. Akhirnya dia rasakan hidupnya ini hanya Allah. Makanya kalau boleh dikatakan, kita dengar, ya, kalau misalnya itu berbicara, ya Allah. Tapi kan hati tidak berbicara, hanya merasakan. Dan pembicaranya juga, ucapannya juga tidak bisa kita dengar. Nah, itulah dikatakan bertasbih, ya, diam, hatinya diam. Dia hanya menikmati Allah, dia hanya menikmati keisannya, menikmati kuasanya, menikmati keagungannya. Nah, itulah Allah sudah menjadikan segala-galanya. Sehingga hatinya ini semakin besar, semakin luas, sehingga apapun yang di dalam kehidupan yang nyata ini, apapun yang datang kepada dirinya dan apapun yang pergi pada dirinya, dia tidak berpengaruh. Bahkan setiap apapun itu dia tahu itu adalah keputusan Allah, ya. Apapun dia tahu itu adalah perbuatan Allah, itu karena Allah. Sedangkan kebahagiaannya pada Allah, ya kan. Jadi kalau sudah itu menjadi keputusan Allahnya, bukan persoalannya yang datang atau yang pergi, Allahnya, dia tetap bersyukur karena kepercayaannya sudah pada Allah, keyakinannya sudah sepenuhnya kepada Allah, cintanya sudah sepenuhnya kepada Allah. Jadi itulah menemukan kebenaran Allahnya, bukan menemukan kesalahannya Allah, kebenarannya Allah. Sehingga apa menjadi keputusan perbuatannya, keinginan Allah itu tetap bahagia. Tidak bisa kita dipengaruhi oleh apa yang datang dan apa yang pergi, apa yang kita peroleh dan apa yang kehilangan di dalam diri kita. Itu tidak terpengaruh. Nah, itulah tanda-tandanya hati yang luas, ya, karena hatinya diisi oleh Allah yang Maha Luas, pasti luas, sehingga apapun tidak akan ngefek. Yang dia hanya bersyukur, ya. Apapun yang dia terima, apapun yang diambil, ya, dia selalu bersyukur. Nah,
Disitulah orang-orang yang sudah merasakan menemukan Tuhannya. Dia selalu bersyukur ketika ya kebencian itu datang kepada diri kita atau keburukan datang kepada diri kita, ya tampung aja dalam hati yang luas ini akan menampung saja. Dan apapun yang memuji dirinya, sebaliknya apapun yang memuji dirinya, hujan itu datang kepada dirinya, masuk ke dalam hatinya, ya tidak terpengaruh. Ya, karena dia sudah menemukan, sudah Tuhan sudah misi di dalam misi sepenuh pada hatinya, sehingga apapun selain Tuhan itu akan masuk di dalam hati kita saking luasnya, ya tetap masuk, tapi tidak berpengaruh karena saking kecilnya makhluk itu ya tidak terpengaruh. Nah, karena di situ ada Tuhan, di dalam hati ini ada Tuhan yang sudah memenuhi, ya sudah menempati. Ya, Tuhan sendiri akan yang memilah-milah atau yang memindahkan, ya sehingga hatinya hanya tetap Allah. Itulah orang-orang yang menyerahkan dirinya. Ya, dirinya sudah bisa merasakan Allah, keesaannya, keagungannya, kuasanya dan segala macamnya, sehingga tidak ada sesuatu yang dimana, sesuatu yang diinginkan. Ya, nah disitulah dia sudah memahami, dia tidak menginginkan apa-apa, karena sudah ada Tuhan di situ. Ya, nah, dia sadar bahwa dia tidak memiliki keinginan, karena kepercayaan kepada Allah semua karena perbuatan Allah. Jadi yang punya keinginan itu hanya keinginan Allah, yang memiliki kehendak itu hanya kehendaknya Allah. Jadi segala-galanya itu Allah. Jadi segala-galanya itu tidak ada, yang segala-galanya hanyalah Allah. Situlah dia sudah tidak merasakan pengaruh ya keakuannya, kemanusiaannya, kenafsuannya, ya keegoannya, kekurangan, ya kelebihan, baik buruk dan sebagainya. Nah, situlah orang-orang menyerahkan dirinya begitu bahagianya, selalu di dalam hatinya ini hanya Allah. Nah, sehingga pancaran-pancaran dalam hatinya ini adalah cinta, ya, yang dia pancarkan cintanya kepada sesama, yang dia pancarkan kuasa yang dirasakan ini di dalam hatinya ini akan memancar, ya. Dan yang dia sampaikan hanya kuasanya Allah, yang dia sampaikan hanya keagungan Allah. Makanya orang-orang yang sudah orang yang selalu menyerahkan dirinya ini orang-orang yang selalu menyampaikan Allah, orang-orang yang menyampaikan apa yang dirasakan, bukan apa yang dia baca, bukan apa yang ada dalam pengetahuan, tapi apa yang dirasakan, apa yang dialami, bagaimana kuasanya Allah dialami, bagaimana kehendak Allah dialami, bagaimana ya. Jadi dia sudah menemukan bahwa semuanya perbuatan Allah, tidak ada perbuatan makhluk sama sekali. Nah, disitulah kepercayaannya semakin tinggi kepada Allah, sehingga dia sudah bisa mengetahui bahwa dirinya kebahagiaan hanya pada Allah lah, dirinya akan diserahkan kepada Allah. Apalagi dia sudah menemukan kesadaran bahwa dirinya ini adalah hanya titipan, semua itu hanya titipan. Ya, dia tidak pernah memiliki, maka dia harus, semua ini harus kembali kepada Allah, bukan kembali pada dirinya, bukan menjadi kemelekatan, bukan menjadi kepemilikan, ya, bukan menjadi penetapan-penetapan yang akhirnya akan membelenggu, akan menekan, akan menjadi beban, sehingga kita akan kesulitan bernapas, sehingga kita akan mengalami kesulitan hidup, sehingga kita akan mengalami tidak bisa menikmati hidup. Yang ada hanya kita merasakan kehidupannya begitu kadang begitu apa ya, kalau nafsu sudah mengisi hati kita, memiliki hati kita merasakan bagaimana beratnya nafsu ini, ya, membebani kita, bagaimana nafsu ini kita capek ya, membawa keinginannya, tidak pernah ada hentinya, tidak ada pernah cukupnya, tidak ada rasa syukurnya. Bagaimana kebencian ini akan menyesatkan hati kita. Kita ini tidak boleh berhenti untuk ya merasakan kebencian memainkan diri kita.
rasanya hati ini sesak, hidup ini rasanya kayak tidak ada nikmatnya. Terus saudara, ketika dia sudah menemukan kesadarannya, hatinya sudah selalu bergetar karena Allah, artinya Allah ini sudah memenuhi hatinya, maka hati ini akan bergetar terus, merasakan keesaannya, merasakan keagungannya, merasakan cintanya, merasakan kemurahannya, merasakan kehendaknya. Akhirnya yaitu tadi saya sampaikan, saudara, dia bisa merasakan Tuhannya tapi tidak merasakan, akhirnya tidak merasakan yang lainnya. Yang dia ketahui semua adalah perbuatannya, perbuatan Allah, sehingga dia tidak, dia mengakui tidak ada perbuatan dirinya. Dia merasakan cintanya Allah, dia sadar bahwa dirinya ini tidak punya dia tidak pantas untuk punya kebencian, tidak pantas, ya, tahu diri, tidak pantas, dia harus memiliki kedengkian pada seseorang. Sehingga dia merasakan cintanya Allah ini, dia menginginkan, ya, kecintaan Allah pada dirinya ini juga kecintaan Allah ini pada sesama. Saudara, tentang orang-orang berserah diri. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.